Sword of Coming, episode 152. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cui Chan duduk di tanah dengan linglung, dan ketika mendengar seruan Li Baoping, ia melirik gadis kecil itu sekilas. Gulungan ini tidak akan tergores sedikit pun bahkan jika langit runtuh, gerutunya. Tahukah kau apa artinya langit runtuh? Seseorang yang tak disebutkan namanya dari benua ilahi bumi tengah pernah menusuk sungai surgawi dengan pedangnya, menyedot air tak terbatas dari dunia kecil sungai kuning. Dilihat dari kejauhan, seolah-olah sebuah lubang besar telah terkoyak di langit, menyebabkan air menyembur deras. Beginilah 2 dari 10 keajaiban dunia tercipta, air sungai kuning berasal dari surga, dan kota kaisar putih yang berada di dalam awan warna-warni. Catatan, yang pertama merujuk pada puisi Li Bai, undangan untuk minum anggur, sedangkan yang kedua merujuk pada puisi Li Bai, berangkat pagi-pagi dari kota kaisar putih. Kita lanjut ke alur ceritanya. Penguasa kota kaisar putih adalah orang yang luar biasa, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berani secara terbuka menyatakan diri sebagai anggota ortodoksi iblis. Dia sangat berjiwa bebas, dan saya cukup beruntung pernah bermain Go dengannya di awan warna-warni di luar kota kaisar putih. Ini dijuluki 10 permainan di awan warna-warni, dan saya merasa sangat terhormat meskipun saya kalah lebih banyak daripada menang. Lagi pula, spanduk bertuliskan, dengan hormat izinkan dunia maju lebih dulu, telah berkibar di atas tembok kota kaisar putih selama lebih dari 600 tahun. Catatan, ini adalah pernyataan percaya diri dari seseorang yang sangat terampil. Mirip dengan membiarkan lawan Anda selalu mengambil putih dalam catur. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jumlah orang yang berhak bermain Go bersama penguasa kota kaisar putih dapat dihitung dengan satu tangan. Li Baoping tidak suka mendengar omong kosong ini, dan ia membentak, kenapa kau cerewet sekali dan sok pamer. Aku bilang gulungan itu retak, ya gulungan itu retak. Kalau aku benar dan kau salah, biar aku kep dahimu dengan segel itu lagi. Berani taruhan ini, taruhan. Ketertarikan Cui Chan langsung tergugah. Ekspresi sedihnya lenyap, dan ia berdiri dengan penuh semangat, membersihkan debu di pantatnya, lalu bertanya sambil tersenyum, lalu bagaimana kalau aku menang? Kalau paman muda masih ngotot ingin membunuhmu setelah keluar dari gulungan itu, aku akan membantu mengambil dan menguburkan jenazahmu nanti. Jawab Li Baoping dengan murah hati. Katakan padaku, di mana kau ingin dimakamkan? Bagaimana dengan makam abadi di kampung halamanku? Aku selalu ke sana, jadi aku cukup familiar dengan lingkungan di sana. Itu akan sangat menghemat tenagaku. Cui Chan meringis sambil mengangkat tangan dan berkata, tidak, tunggu dulu. Kalau aku menang, kau harus meyakinkan Chen Pingan untuk tidak membunuhku. Bukan hanya itu, dia bahkan harus menerimaku sebagai murid. Dahi Cui Chan telah dihantam secara brutal oleh segel Qi Jingchun, pikiran tenang melahirkan pencerahan, tepat saat ia berlari keluar dari sumur tua tadi. Segel ini telah melenyapkan seluruh aura kebenaran, terakhir dari tubuh mudanya, menyebabkannya turun dari tingkat kelima ke tingkat manusia biasa. Benar saja, Qi Jingchun benar. Saat mengunjungi kediaman leluhur klan Yuan di kota kecil itu, Qi Jingchun memberitahu Cui Chan bahwa ia pasti punya cara untuk membuatnya menderita jika ia tidak bertobat dan mengubah jalan hidupnya. Namun, arus zaman berpihak pada Kekaisaran Li Agung, dan ekspedisi mereka ke selatan yang akan segera terjadi bagaikan anak panah yang ditarik kembali dan harus ditembakkan. Terlebih lagi, jalur kultivasi yang dijalani Cui Chan adalah jalur di mana kembali bukanlah pilihan. Ia tidak bisa mundur selangkah pun. Jadi, meskipun ia sudah tahu bahwa Qi Jingchun telah menyiapkan beberapa rencana pada saat itu, ia tetap tidak punya pilihan selain melakukan apa yang harus dilakukannya. Paling-paling, ia hanya akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan perkataannya. Terlepas dari semua ini, baik Cui Chan muda maupun guru kekaisaran Cui Chan di ibu kota adalah orang-orang yang menepati taruhan mereka. Hal ini tetap berlaku, terlepas dari betapa licik, haus darah, dan jahatnya mereka. Inilah kualitas yang tak pernah hilang dari Cui Chan, sejak ia menjadi murid sang bijak cendekiawan, hingga saat ia jatuh menjadi guru kekaisaran sebuah bangsa barbar di benua kecil berharga timur. Li Baoping menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan menyetujui taruhan seperti itu meskipun aku yakin akan kemenanganku. Cui Chan berkedip dan menantang, bagaimana kamu bisa menjadi cendekiawan muda dan guru wanita di Mountain Cliff Academy di masa depan jika kamu menolak tawaran seperti itu? Li Baoping memasang ekspresi mencemooh saat menatap paman gurunya. Ketika gadis kecil itu mengatakan sesuatu,
rasanya seperti ia akan menghajar habis-habisan binatang penghalang jalan dalam benaknya. Namun, ia tak pernah mengumpulkan dan mengubur mayat itu, dan malah akan berlari ke tempat yang jauh dengan melompat-lompat mencari lawan berikutnya. Dulu di kota kecil, bahkan Ki Jingchun pun tak berdaya menghadapi hal ini. Gadis kecil itu mengangkat tangannya dan melambaikan segel putih giok di tangannya. "Kamu takut?" Cui Chan terkekeh dan menjawab, aku tidak akan berdebat dengan gadis desa kecil dari pegunungan." Li Baoping perlahan menurunkan lengannya dan mengembuskan napas pelan ke atas huruf-huruf pada segel itu. Sepertinya ia sedang bersiap untuk menggunakan segel itu lagi. Cui Chan menelan ludah dan membujuk, "Li Baoping, jangan seperti ini, oke? Kita bisa duduk dan membicarakan semuanya. Lagi pula, kita kan sesama penganut Konfusianisme, dan orang-orang mulia seharusnya menggunakan akal sehat, bukan kekerasan. Lagi pula, apa kau tidak takut pamanmu yang lebih muda tidak menyukaimu lagi setelah melihatmu bersikap begitu arogan dan angkuh, tanpa sedikit pun keanggunan dan keelokan seorang wanita bangsawan? Paman junior tidak menyukaiku lagi. Akulah orang yang paling disukai paman junior di dunia," seru Li Baoping sambil tersenyum bahagia. Cui Chan menghela napas dan berkata, "Tapi paman juniormu akhirnya akan memiliki seorang gadis yang paling disukainya. Kalau begitu aku akan jadi favorit keduanya." "Ini tetap sesuatu yang membahagiakan," jawab Li Baoping tanpa ragu. Cui Chan menatap gadis kecil itu seolah sedang menatap hantu atau dewa. "Serius?" Li Baoping tiba-tiba memasang ekspresi yang mirip dengan Cui Chan saat ia melihat ke suatu tempat di belakangnya. Cui Chan berbalik, mengira ada semacam kecelakaan yang terjadi di belakangnya. Saat ini, tubuhnya tak mampu menahan apapun. Namun, sesaat kemudian, ia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak ada apa-apa di belakangnya, dan jelas tidak ada kecelakaan yang terlihat. Melaju secepat sambaran petir, segel itu menghantam dahi Cui Chan dengan kuat, membuatnya terjatuh ke belakang. Cui Chan dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat ia jatuh ke tanah. Ini sudah ketiga kalinya. Berbaring telentang dan menatap langit, Cui Chan meraung marah, "Li Baoping, jika kau berani menyelinap ke arahku dan memukulku dengan segel itu lagi, kau akan jatuh dari orang kedua yang disukai paman juniormu menjadi orang ketiga yang disukai. Dan statusmu akan terus jatuh seperti ini setiap kali kau berani menyerangku. Kau bisa pertimbangkan sendiri konsekuensinya. Lagi pula, aku pernah menjadi seorang bijak Konfusianisme, jadi kata-kataku seharusnya tetap berbobot apapun yang terjadi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Nada bicaranya tegas, tetapi tentu saja ini hanyalah ancaman kosong. Para bijak Konfusianisme memang mampu mengubah kata-kata mereka menjadi dekrit. Namun, ada persyaratan ketat terkait garis keturunan dan kekayaan mereka, serta aura kebenaran mereka. Terlepas dari harta karun sakunya dan cabang emas dan daun giok, bisa dibilang Cui Chan benar-benar tidak memiliki apa-apa saat ini. Lebih parah lagi, harta karun saku itu seperti dunia yang sangat kecil, dalam artian para pemurni Qi harus berada pada tingkat kultivasi tertentu untuk mengaksesnya, meskipun mereka terhubung melalui pikiran mereka. Untuk harta karun saku yang dimiliki Cui Chan, seseorang harus berada di tingkat kelima atau lebih tinggi untuk mengaksesnya. Jika seseorang ingin mengaksesnya secara paksa, maka mereka setidaknya harus berada di tingkat ke-10. Misalnya, seorang pendekar pedang militer. Jika seseorang adalah seorang kultivator tingkat ke-11, maka mengakses harta karun saku ini secara paksa akan sangat mudah. Konsep ini sangat sederhana. Harta karun saku dapat diibaratkan sebagai sebuah rumah, dan sebuah rumah tentu saja memiliki kunci. Sementara itu, pemilik yang berada di tingkat kelima dapat diibaratkan sebagai pemilik yang memegang kunci rumah. Namun, mereka tetap perlu menggunakan kunci ini untuk membuka pintu. Jika pencuri ingin membobol, tentu saja ini bukan hal yang mustahil. Namun, akan sangat sulit. Saat ini, tubuh Cui Chan sangat lemah. Hal yang sama juga berlaku untuk jiwanya. Bahkan, ia lebih lemah daripada cendekiawan biasa yang rapuh. Karena itu, ia perlu mendapatkan perawatan yang tepat di masa depan jika ingin memulihkan kekuatannya ke tingkat manusia biasa. Mengenai kultivasi, ini benar-benar tergantung pada kehendak langit. Ia harus menemukan kesempatan besar yang ditakdirkan atau meraih kekayaan yang sangat besar. Namun, mengingat kemalangan yang tak henti-hentinya dalam perjalanan ini, Cui Chan merasa ia akan sangat puas selama ia bisa tetap hidup dan menjadi murid Chen Pingan. Awalnya seorang sage Konfusianisme tingkat 12, ia sempat jatuh ke tingkat 10 sebelum akhirnya jatuh ke tingkat kelima. Kini, ia telah jatuh ke level manusia biasa di mana tak ada level yang lebih rendah baginya untuk jatuh. Cui Chan merasa hidupnya benar-benar penuh pasang surut dan pasang surut. "Beraninya kau mengancamku," seru Li Baoping dalam hati.
Orang ini tidak belajar dari pukulan sebelumnya. Malah, dia lebih rendah dari Li Huai. Li Baoping dengan marah berlari mendekat, lalu berjongkok dan dengan geram menghentakkan segel ke kepala Cui Chan muda. Tindakannya cepat dan kuat. Tindakannya membuat korbannya benar-benar lengah. Sekalipun Cui Chan sangat tangguh, dia tetap tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa hidupnya hampa dan tidak bermakna saat ini. Lagi pula, lawannya hanyalah seorang gadis kecil, bukan cendekiawan bijak atau Qi Jingchun. Di dalam gulungan itu, Chen Ping'an kehilangan kesadarannya setelah melepaskan serangan pedang dan mendarat kembali di tanah. Wanita jangkung itu menangkapnya dalam pelukannya, dan dengan hati-hati ia membetulkan posisi Chen Ping'an agar mereka berdua duduk di tanah. Lengannya dengan ringan merangkul pemuda kurus itu, dan karena rambutnya yang diikat tergerai di depan, wajahnya tertutupi. Ia mengulurkan tangan untuk menyibatkan rambutnya ke belakang punggung. Kemudian, ia menundukkan kepala untuk menatap wajah Chen Ping'an yang kecoklatan. Namun, dia tiba-tiba mendongak dengan ekspresi sedikit terkejut. Sosok emas raksasa muncul di gulungan yang merupakan tanah terlarang seorang bijak. Ia berdiri di puncak gunung Tassel, dan tampak seperti sedang berbincang dengan cendekiawan tua itu. Wanita jangkung itu telah melihat dan mengalami berbagai hal sebelumnya, tetapi bahkan ia merasa bahwa tamu tak diundang ini tak bisa diremehkan. Mungkin karena enggan mengungkapkan isi percakapan mereka, cendekiawan tua itu menciptakan penghalang untuk mencegah suara mereka terdengar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wanita jangkung itu tidak terlalu memikirkannya. Ia menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda yang tertidur itu lagi, lalu berkata dengan senyum tipis, "Jika kau menjadi pemurni Qi di masa depan, dan jika kulitmu menjadi sedikit lebih cerah, kau juga akan menjadi pemuda yang elegan. Mungkin kau tidak akan dianggap tampan, tetapi kau pasti akan dianggap sopan dan cerdas." Di atas gunung yang menjulang tinggi. Setelah mendarat di puncak gunung, sosok emas yang awalnya setinggi 3000 meter itu menyusut menjadi seorang pria kekar yang tingginya hanya 3 meter. Ia mengenakan baju zirah emas yang tampak perkasa sekaligus berwibawa. Tak terhitung banyaknya karakter jimat terukir pada baju zirah ini, dan beberapa simbol kuno yang telah hilang seiring waktu memancarkan aura pedesaan dan sunyi. Sulit untuk mengatakan berapa ribu atau puluhan ribu tahun simbol-simbol ini telah diwariskan. Beberapa telah ada selama ribuan tahun, namun mereka masih memancarkan cahaya ilahi seolah-olah baru diukir kemarin. Dengan simbol-simbol yang terukir pada baju zirah, mereka tampak seperti gunung-gunung tinggi yang dialiri segudang sungai keemasan. Sarjana tua itu salah, jadi dia hanya bisa mundur sedikit dan sengaja mengalihkan pandangannya. Pria kekar itu mengenakan helm yang menutupi wajahnya, dan berkata dengan suara berat, "Sudah 6000 tahun sejak aku resmi menjadi Dewa Gunung Rumbai. Namun, ini pertama kalinya ada orang yang berani mengangkat pedang dan menantang gunungku. Cendekiawan tua, maukah kau menjelaskan ini?" "Menjelaskan apa?" tanya cendekiawan tua itu dengan ekspresi bingung. Pria kekar itu sangat menyadari kepribadian cendekiawan tua itu, jadi ia tak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Ia berbalik menatap Chen Ping'an, lalu bertanya dengan cemberut, auranya sangat kuno dan mendasar. "Makhluk perkasa yang mana dia? Apakah dia yang secara pribadi menyerang Gunung Rumbai? Kusarankan kau jangan memprovokasi dia." Gadis tua ini punya temperamen yang agak buruk, cendekiawan tua itu memperingatkan dengan suara pelan. "Dan aku orangnya pemarah," jawab lelaki kekar itu dengan suara tenang. Sarjana tua itu memutar matanya dan berkata, ya, tak seorang pun di antara kalian yang punya temperamen baik, dan hanya aku yang punya temperamen terbaik. Senang sekarang. Kalian semua suka bersikap tidak masuk akal terhadap mereka yang mau bicara rasional. Sungguh menyebalkan." Pria kekar itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan suasana tegang yang menyelimuti puncak gunung itu langsung lenyap begitu saja. Sarjana tua itu menghela napas dan berkata, "Aku tidak akan menjelaskan proses terjadinya, dan kau hanya perlu tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Little Qi. Bisakah kau berbelas kasih sekali ini saja?" Pria kekar itu tetap diam. "Kalau begitu, aku anggap diammu sebagai jawaban ya," cendekiawan tua itu terkekeh. Semua tentangmu baik-baik saja, tapi kau terlalu mudah malu dan suka berlagak. Hubungan macam apa yang kita miliki?" Waktu itu, kita berdua menyelinap untuk mengintip wujud asli Dewi Gunung itu. Namun, siapa sangka dia sedang mandi dan berganti pakaian saat itu. Kalau bukan karena aku yang bersikap sopan dan menghadapi amarahnya sendirian, dan kalau bukan karena aku yang berbicara dengannya tentang ajaran para resi selama 3 hari 3 malam dan akhirnya meyakinkannya dengan akal sehat, akankah dia mengesampingkan dendamnya dan menyelamatkan wajah tuamu dari rasa malu yang mendalam? "Diam," bentak lelaki kekar itu dengan suara cemberut.
Cendekiawan tua itu tahu bahwa ia telah berhasil, jadi ia tidak mencoba memaksakan keberuntungannya lebih jauh. Bisa dibilang, Dewa Formal Gunung Rumbai adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi aturannya. Jadi, mampu membuat si tolol ini melanggar aturannya saja sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan. Setidaknya, cendekiawan tua itu merasa sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Dia menjadi sedikit sombong, lalu menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Oh, iya, kau lihat di sana. Anak muda itu murid terakhir yang diangkat Ki kecil untukku. Bagaimana menurutmu tentang dia? Cukup mengesankan, kan? Haha, setidaknya aku menyukainya. Kepribadiannya sangat mirip denganku waktu kecil dulu. Dia suka bicara dengan akal sehat, dan dia hanya akan bersikap fisik jika dia benar-benar tidak bisa meyakinkan orang lain dengan akal sehat. Kalau dia bersikap fisik, sikapnya juga mirip dengan Ki kecil waktu kecil dulu." Cek, kau punya anggur." Tatapan tajam pria kekar itu dengan cepat menyapu Chen Ping'an. "Entah Ki Jingchun sudah gila, atau kau sudah buta." Sang cendekiawan tua itu tidak marah, malah terkekeh dan berkata, "Ini masalah kaum ulama, jadi apa yang dapat dimengerti oleh orang bodoh seperti kalian?" Pria kekar berbaju zirah emas itu kemungkinan besar bisa dianggap sebagai dewa formal tertinggi dan terkuat dari 5 gunung di dunia megah ini. Namun, menjadi kuat bukan berarti ia bisa berbuat sesuka hati. Hal ini karena dewa-dewa yang kuat dan transenden seperti dirinya, terutama mereka yang tidak terpengaruh oleh banyaknya dupa dan persembahan yang mereka terima, seringkali tunduk pada lebih banyak aturan dan batasan di dunia megah ini. Sebelum patung dewanya dipindahkan ke kuil-kuil Konfusianisme, cendekiawan tua itu pernah bertanggung jawab mengawasi 5 gunung, di mana Gunung Rumbai menjadi salah satu anggotanya. Diberi tanggung jawab ini bisa dianggap sebagai posisi yang kurang menguntungkan, atau terkadang juga dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Misalnya, salah satu dari 3 pertempuran paling terkenal yang dilakukan cendekiawan tua itu terkait dengan dirinya yang menggunakan karakter sejenisnya untuk menghancurkan salah satu dari 5 gunung di benua ilahi bumi tengah hingga lebih dari setengahnya masuk ke dalam bumi. Tubuh dewa-dewa formal gunung itu hancur di tempat. Namun, ini adalah dewa formal dengan pendukung yang sangat kuat. Sungguh, murid kedua leluhur Dao begitu marah hingga ia hampir merobek langit untuk menyerbu ke alam agung dari surga yang melampaui surga. Saat itu, belum terlalu tua, cendekiawan tua itu memilih untuk terbang ke angkasa sendirian, alih-alih mengasingkan diri ke salah satu dari 3 aliran Konfusianisme. Setelah tiba di perbatasan antara alam agung dan surga di atas surga, ia berhadapan dengan murid kedua leluhur Dao yang murka. Cendekiawan tua itu kemudian memiringkan kepalanya dan menunjuk lehernya, menantang lawannya untuk menebasnya di sana. Sarjana tua itu sangat santai dan riang selama perjalanannya ke langit. Bisakah ini dianggap sebagai memiliki temperamen yang baik? Mungkinkah seorang guru yang bertemperamen baik menghasilkan murid-murid seperti Ki Jingchun, Cui Chan, dan orang bermarga Zuo? Ada yang mampu mendirikan sekte sendiri, ada yang mengkhianati gurunya sendiri, dan ada yang menyimpang dari ajaran Konfusianisme dan meninggalkan Dao. Demi Ki Jingchun yang sedang menghadapi ajal, kau rela mengingkari sumpahmu dan meninggalkan hutan kebajikan, bahkan sampai meninggalkan fondasi Dao agungmu. Apa yang kau cari? Tanya pria kekar berbaju zirah emas itu tiba-tiba. Orang berbudi luhur yang melanggar aturan dan orang mulia yang melawan akal sehat, keduanya akan bernasib malang. Dalam ortodoksi Konfusianisme, wajar saja jika ada orang bijak dan guru yang menghukum orang-orang ini sesuai aturan. Namun, nasib yang paling menyedihkan akan dialami oleh orang bijak yang bertindak berlawanan dengan keinginan dan keyakinan mereka. Dapat dikatakan bahwa sang bijak cendekiawan telah mempertaruhkan nyawanya demi Ki Jingchun, seseorang yang ditakdirkan untuk mengalami kematian yang tak terelakkan. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat memahami tindakannya. Hasilnya sudah diputuskan, jadi apa gunanya bertindak sesuai emosinya? Oleh karena itu, sang dewa gunung berbaju zirah emas tidak dapat memahami hal ini meskipun ia telah menyaksikan berbagai hal luar biasa sebelumnya.